Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Fitrianingrum. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Dr. Irfai Fatur Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Langsung saja, pertanyaannya yang pertama, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Nah, pada kali ini disleksia itu apa sih? Yaitu salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan membaca. Nah, pada penderita disleksia ini sendiri, secara fisik tidak terlihat sebagai penderita. Namun yang harus dilakukan yaitu mencoba untuk mengetes membaca buku bacaan. Jika hal ini terbukti pada anak saat proses membaca dan mengeja secara akurat dan fasih berkembang dengan tidak sempurna atau dengan kesulitan yang sangat besar, maka anak tersebut bisa dibuktikan dan bisa disebut anak disleksia. Nah, anak disleksia ini sendiri biasanya mempunyai masalah dari segi yang pertama, ada segi fonologi atau hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Misalnya, si anak membedakan kata paku dengan kata palu. Nah, mereka keliru memahami kata-kata yang mempunyai bunyi hampir sama. Kata paku bisa disebutkan kata palu ataupun sebaliknya. Dan yang kedua adalah masalah mengingat perkataan. Nah, pada anak disleksia ini mempunyai level intelijensi normal atau di atas normal, namun mereka mempunyai kesulitan mengingat perkataan. Contohnya, saat memanggil temannya dengan istilah temanku di sekolah atau temanku yang laki-laki itu, mereka mungkin dapat menjelaskan suatu cerita namun tidak dapat mengingat jawaban untuk pertanyaan yang sederhana. Kemudian masalah penyusunan yang sistematis atau sekuensial, yaitu anak ini mengalami kesulitan menyusun sesuatu secara berurutan. Misalnya susunan bulan dalam setahun, hari dalam seminggu, ataupun susunan huruf dan angka. Mereka bahkan sering lupa. Selanjutnya, masalah ingatan jangka pendek. Pada anak disleksia ini mengalami kesulitan memahami instruksi yang panjang dalam satu waktu yang pendek. Misalnya, ibu menyuruh anak untuk simpan tas di kamarmu di lantai atas, ganti pakaian, dan cuci kaki serta tangan. Lalu turun ke bawah lagi untuk makan siang bersama ibu. Tapi jangan lupa bawa serta buku PR matematikanya ya. Maka kemungkinan besar anak disleksia tidak melakukan seluruh instruksi yang tersebut dengan sempurna karena tidak mampu mengingat seluruh perkataan ibunya. Selanjutnya yaitu masalah pemahaman sintaks. Anak disleksia sering mengalami kebingungan dalam memahami tata bahasa, terutama jika dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan dua atau lebih bahasa yang mempunyai tata bahasa yang berbeda. Nah, anak disleksia ini sendiri mengalami masalah dengan bahasa keduanya apabila pengaturan tata bahasa berbeda daripada bahasa pertama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia dikenal susunan diterangkan atau menerangkan, contohnya tas merah. Namun dalam bahasa Inggris dikenal susunan menerangkan, diterangkan, contohnya red bag. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Nah, pada gangguan disgrafia ini sendiri, apa sih disgrafia itu sendiri? Disgrafia adalah salah satu kesulitan anak yang mengalami hambatan dalam menulis meskipun intelijensinya normal, bahkan bisa di atas rata-rata, dan dia tidak mengalami gangguan dalam motorik maupun visual. Nah, pada kali ini
dapat dibedakan antara perilaku dan sebab-sebabnya. Yang pertama, anak itu lebih suka bercerita dengan temannya atau bermain sendiri saat guru menerangkan materi pembelajaran. Sebabnya, anak susah untuk berkonsentrasi pada guru menerangkan materi pembelajaran. Selanjutnya, anak sulit berkonsentrasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sebabnya, anak belum menyadari bahwa di sekolah itu harus memperhatikan guru saat menerangkan materi pembelajaran. Selanjutnya, anak suka berjalan-jalan pada saat guru memerintahkan untuk mengerjakan soal-soal latihan. Sebabnya, anak sama sekali belum hafal huruf A sampai Z yang ada di dalam alfabet, sehingga anak mengalami kesulitan untuk mengerjakan atau lebih memilih jarak untuk berjalan-jalan. Kemudian anak lamban dalam mengerjakan soal-soal latihan dari guru, dan sebabnya anak mengalami kelambatan dalam memahami mata pelajaran serta anak belum hafal huruf sama sekali. Bahkan anak sering tidak membawa buku pelajaran, dan sebabnya anak tidak pernah ditemui oleh orang tua saat menjadwalkan buku pelajaran di sekolah. Dan anak sulit berkonsentrasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sebabnya anak belum menyadari bahwa di sekolah itu harus memperhatikan guru saat menerangkan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia, dan jelaskan langkah penerapan modelnya. Nah, model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia yaitu ada 3 model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan terhadap anak-anak disleksia. Ketiga model tersebut antara lain ada metode multisensori, kemudian ada metode fonik atau bunyi, dan metode linguistik. Nah, metode linguistik sendiri adalah mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini menekankan pada kata-kata yang bermiripan, dan penekanan ini diharapkan dapat membuat anak lebih mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Kemudian metode multisensori, anak akan diajarkan mengeja, tidak hanya berdasarkan apa saja yang didengarkan lalu diucapkan kembali, tapi juga dimanfaatkan kemampuan memori visual atau penglihatan secara sentuhan. Dan dalam prakteknya mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara dan di lantai, dan membentuk huruf menjadi lilin atau plastisin, atau dengan menuliskan huruf besar-besar di lembaran kertas. Kemudian metode fonik sendiri memanfaatkan kemampuan auditori dan visual pada anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya huruf B dibunyikan EB, namun huruf C dibunyikan dengan EC. Hal ini untuk mendukung cara berpikir anak yang jika mengeja kata becak, mereka terdiri dari kata becak pada terdiri dari kata BCAK kurang huruf E. Dan metode linguistik itu mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Dan langkah-langkah untuk yang paling tepat untuk anak disleksia ini, yang pertama adalah bekerja sama dengan sekolah. Kamu bisa membicarakan kondisi anak dengan guru atau kepala sekolahnya untuk mendiskusikan cara yang paling tepat untuk membantu anak mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membacakan buku untuk anak-anak. Kamu bisa memulai membacakan buku saat anak berusia 6 bulan atau bahkan lebih muda. Ketika anak sudah berusia lebih besar, kamu bisa mencoba membaca bersama dengan anak. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu lebih banyak untuk membaca di rumah. Pengulangan ini bisa meningkatkan kemampuan anak untuk memahami cerita yang dibacakan, sehingga anak tidak lagi merasa asing dengan tulisan dan cerita. Kemudian yang keempat, buatlah suasana membaca menjadi suatu kegiatan yang lebih menyenangkan dengan memilih topik bacaan ringan dan menyenangkan. Membaca di taman bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian menyemangati dan membujuk anak-anak untuk membaca buku, kemudian mendiskusikan isinya bersama-sama. Dan jangan mencela bila anak melakukan kesalahan agar kepercayaan diri anak bisa dibangun.
Kemudian soal nomor 4, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disgrafia dan jelaskan langkah penerapan model tersebut. Nah, model pembelajaran yang paling tepat untuk disgrafia adalah dengan cara mempresentasikan materi yang telah guru sampaikan, dan kemudian siswa disuruh untuk mengulang mempresentasikan materi yang disampaikan oleh guru di depan kelas agar tidak sepenuhnya pembelajaran hanya menulis. Dan langkah-langkahnya, yang pertama, memberikan berbagai informasi yang diperlukan anak dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, bisa mengevaluasi hasil segala langkah yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan pada setiap anak yang mengalami kesulitan belajar menulis sesuai dengan karakteristik yang dimiliki pada setiap diri anak sendiri. Yang keempat, memberikan bimbingan untuk mengatasi kesulitan belajar anak dengan cara bimbingan secara individu maupun bimbingan secara kelompok. Yang kelima, jelaskan langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebutkan kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam penilaian autentik. Nah, pada penilaian autentik ini, penerapan penilaian autentik dalam bahasa yang dapat kita laksanakan yaitu yang pertama, pengukuran kompetensi menyimak lazim berupa tagihan pemahaman dan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan dengan cara merespon jawaban. Yang kedua, tagihan tersebut dapat disiasati dengan meminta peserta didik merespon jawaban menjadi tagihan kinerja berbahasa aktif produktif, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang mencerminkan kegiatan berbahasa dan dalam kenyataan sehari-hari. Misalnya, pada penugasan kepada pembelajar menulis dengan topik-topik tertentu sebagaimana halnya di kehidupan nyata dan berpartisipasi dalam diskusi, menulis untuk jurnal, surat, ataupun mengedit tulisan sampai siap cetak. Dalam kegiatan itu, baik materi pembelajaran maupun penilaiannya terlihat atau bahkan alamiah. Jadi, penilaian ini menekankan pada pengukuran kinerja, doing something, melakukan sesuatu yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang telah dikuasai secara teoritis. Kemudian, sebagaimana diketahui, kompetensi berbahasa itu mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, menyimak dan membaca merupakan kompetensi aktif reseptif. Berbicara dan menulis merupakan kompetensi aktif produktif. Dalam pembelajaran berbahasa Indonesia di sekolah, capaian kompetensi peserta didik lazimnya ditagih lewat tes pemahaman, baik terhadap wacana lisan maupun tulisan, dan yang lazim berupa tes objektif pilihan ganda. Jadi tes itu sekadar merespon jawaban yang telah disediakan. Namun tes yang demikian tidak otentik, dan tugas otentik itu menuntut kinerja aktif produktif. Maka tugasnya yang diberikan harus berupa kinerja aktif berbahasa. Dan kendala yang dialami oleh guru biasanya itu, yang pertama itu peserta didik yang tidak masuk pada saat tes tertulis. Guru harus menunggu peserta didik masuk semua dan memberikan kisi-kisi tes tertulis. Dan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan pada peserta yang kurang aktif pada kegiatan unjuk upaya yang dilakukan oleh guru adalah membagi tugas peserta didik setiap kelompoknya. Dengan adanya pembagian tugas peserta didik setiap kelompoknya, guru dapat mengetahui apakah peserta didik tersebut menjalankan tugasnya atau tidak. Dengan demikian, peserta didik akan lebih aktif dan memiliki tanggung jawab pada kelompoknya. Ada pula guru yang mengalami kendala pada ketersediaan alat dan bahan untuk unjuk kerja. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahan dan alat yang mudah ditemui di sehari-hari. Hal tersebut sama halnya dengan yang disampaikan oleh Kadiono 2012 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa guru belum mampu menyiapkan bahan ajar karena di keterbatasannya alat dan bahan, tetapi guru dapat menggunakan alat dan bahan yang dapat ditemui sehari-hari. Selanjutnya, cara
penilaian otentik dalam pembelajaran sastra ini ada 3 karakter, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Ranah sikap tersendiri itu dinilai dengan berbagai cara, salah satunya adalah observasi. Nah, observasi dalam kurikulum 2013 lazimnya dilakukan saat anak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelajaran seperti diskusi kelompok ataupun dengan teknik, tergantung fleksibilitas guru dalam menyusun instrumen yang diharapkan. Kemudian ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan ini adalah siswa memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga mampu mengembangkan wawasan dan sikap arif terhadap keadaan yang dihadapinya. Bentuk penilaian yang didapat digunakan bisa menggunakan tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Kemudian ranah keterampilan ini contohnya itu dalam materi teks cerita, ulang biografi dapat dinilai dengan berbagai teknik, yaitu penilaian proyek, unjuk kerja, dan portofolio. Ketiga teknik tersebut bisa digunakan semua atau salah satu saja tergantung guru. Dan bentuk yang bisa dilaksanakan adalah penilaian portofolio. Nah, penilaian ini memberikan tagihan yang harus dikerjakan siswa, dan bentuk tagihannya disesuaikan dengan indikator yang telah ditentukan. Indikator itu tentunya mengacu kepada kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana langkah dalam menghargai rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP maupun SMA? Yang pertama yaitu menumbuhkan minat baca siswa. Untuk meningkatkan minat baca siswa ini terletak pada tingkat ingin tahu. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu, maka harus dihadapkan kepada persoalan yang membuat penasaran dan segera ingin mengetahuinya. Yang kedua, memberikan motivasi pada siswa. Guru atau orang tua yang harus memberikan dorongan ataupun motivasi untuk melakukan baca dan menulis agar dapat menjadikan anak ingin menjadi lebih pintar dan termotivasi memiliki pembelajaran membaca yang lebih baik. Kemudian memilih pembelajaran untuk yang ketiga, memilih pembelajaran membaca yang relevan. Strategi pembelajaran yang dipilih harus relevansi, dan strategi ini pembelajaran harus yang paling relevan dengan karakteristik siswa dengan tujuan ataupun indikator pembelajaran sebagaimana tercantum dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang pertama ada 2, yaitu yang pertama sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, siswa dapat dimotivasi untuk selalu mencari sesuatu yang baru dalam bacaan ataupun berusaha untuk seunik mungkin dalam mengembangkan gagasan yang dinyatakan dalam bacaan. Yang kedua yaitu guru dapat melatih siswa sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif sekaligus kemampuan untuk mengembangkan gagasan orisinal yang meskipun itu berkaitan dengan satu bacaan dalam bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.